Halo pemirsa, bersama saya Meta Anggelini di liputan hari ini. Di sini saya sedang berada di Pondok Pesantren Darul Hikmah Suko Mojokerto. Di tengah derasnya arus globalisasi dan majunya teknologi, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia harus tetap menjadi benteng moral dan menjaga nilai-nilai religius di masyarakat. Namun, di balik hitungan itu, bagaimana supaya bisa tetap relevan dan bersaing tanpa kehilangan jati diri? Pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga tempat membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian. Akan tetapi, era digital membawa perubahan besar dalam cara santri belajar dan berinteraksi. Di liputan hari ini, kita akan mendatangi narasumber kita yang merupakan anak dari pemilik pondok pesantren Darul Hikmah ini. Beliau juga menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren ini juga. Penasaran wawancara selanjutnya? Tonton terus ya. Baik, di sini sudah ada narasumber kita, yakni Kinyai Haji Masturo. Baik, langsung saja kita terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu. Bagaimana menurut jenengan, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pesantren di era modern dan digital seperti sekarang? Tantangan terbesar. Ya. Kalau menurut saya, karena ini memang eranya digital, maka khusus untuk pesantren itu luar biasa. Kenapa? Karena pengaruh media sosial yang khusus untuk santri itu kan seakan-akan tidak bisa lepas dari yang namanya gadget ya. Terutama gadget fokusnya kalau di pesantren. Karena bagaimanapun gadget itu memang sudah ya memang perkembangannya seperti ini kan gitu. Mau tidak mau kita harus bisa melewati masa-masa tantangan yang dipengaruhi oleh adanya gadget itu. Oleh karena itu bagi pesantren itu memang berat untuk mengasuh santri khususnya di era ya masa digital ini ya, istilah kan gitu, sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena bagaimanapun anak-anak itu sekarang kan sebelum mondok itu biasanya di rumah kan sudah punya gadget semua. Sehingga kadang-kadang awal masuk itu yang paling diberati santri, ada kasus-kasus tertentu yang santri itu gak kerasan. Karena apa? Kalau ditanya karena nggak boleh megang HP. Itu satu tantangannya terberat di situ. Yang kedua, dengan adanya gadget seperti ini yang santri sebelum masuk itu sudah kenal banget dengan namanya itu, sehingga anak-anak itu model mendidik, model merawat, model membimbing anak-anak itu jauh lebih berat dibanding zaman dulu sebelum ada gadget. Kenapa? Karena mereka sudah tahu apa-apa yang tersebar di gadget itu. Sehingga semuanya kayak ketergantungannya itu luar biasa. Sehingga contoh saja. Kalau dulu santri itu kan lebih mudah untuk menanamkan akhlak. Satu aja, menanamkan akhlak ke anak-anak. Akhlak contohnya apa? Ya akhlak kepada orang tuanya terutama ya. Nah sekarang ini Masya Allah santri itu kadang-kadang pulang itu dengan membawa kebiasaan seperti yang di dalam gadget itu termasuk untuk merubah perilaku mereka supaya hormat ke orang tuanya boso halus itu aja sulitnya setengah mati. Sehingga kadang-kadang di rumah itu ya seperti mungkin yang terbiasa ada di gadget. Artinya apa? Memperlakukan orang tuanya itu kayak teman gitu kadang-kadang, sehingga kadang-kadang gak boso. Ya nggak apa-apa sih melakukan orang tua seperti teman, tapi kita kan tetap harus tahu rambu-rambu bahwa kalau kepada orang tua itu mestinya lebih dan lebih sopan kan gitu. Itu contoh saja kesulitannya seperti itu. Yang berikutnya belum lagi masalah hubungan lawan jenis. Pengaruh gadget ini luar biasa. Bahkan kasus-kasus ada santri yang sudah tahu peraturan di pondok itu nggak boleh
hubungan lawan jenis. Tapi ketika liburan, Masya Allah, kadang-kadang itu statusnya itu ambek lawan jenis. Padahal kita sudah gak kurang-kurang memberitahu, bahkan peraturan sudah ada hubungan lawan jenis seperti ini. Tapi kadang-kadang orang tuanya ketika pulang, orang tuanya juga kurang bisa diajak kerjasama. Kadang-kadang ambek anaknya gak tego. Sehingga di rumah dibebaskan gadget, dibebaskan bergaul dengan teman-temannya. Kadang-kadang orang tanya gak ngerti nih arek iku mang metune janjian ambek koncone ambek pacare sing sesama pondok. Kita kan enggak tahu, sudah bukan wilayah pengawasan pondok kalau liburan. Makanya biasanya saya ikhtiar kalau anak-anak mau liburan, orang tua kita ingatkan, hati-hati nanti kalau di rumah, kalau pergi tolong didampingi, tolong anak-anak dijak silaturahmi, tolong anak-anak dijak healing bersama untuk mengurangi hubungan lawan jenis yang sekarang ini luar biasa kasusnya. Ya itu tantangannya diantaranya. Kalau di jelentrehkan dia Banyak. banyak, belum sampai makanan. Ya, belum makanan, belum cara berpakaian, belum cara belajar dan lain sebagainya. Masih banyak. Itu aja contohnya. Oke, baik. Tantangan. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana pengaruh arus globalisasi terhadap karakter dan perilaku santri, khususnya dalam hal kedisiplinan dan juga adab. Ya, itu terkait ya, adab tadi sudah terkait, saya contohkan yang terkait dengan ibu ya, ya belum yang lain. Ya, kadang orang itu berpikir, ada orang yang nyinyir ya, sifatnya nyinyir gini. Islam itu menghambat perkembangan zaman. Kenapa? Karena semuanya diatur. Sopan santunnya diatur, makan diatur, ibadah diatur. Kadang-kadang kan seperti itu. Sehingga tentu dengan globalisasi yang seperti ini, contoh-contoh pengaruh artis, pengaruh pegiat-pegiat di luar, itu kadang-kadang mempengaruhi juga terhadap karakter anak-anak di pondok. Tapi kita tidak kecil hati, kita seperti yang dilakukan Rasulullah, bahwa kita ini hanya sebagai penyampai. Sama arsalnaka illa lupa saya. Pokoknya Rasulullah diutus itu hanya untuk menyampaikan. Artinya semampu kita sampaikan ke anak-anak bahwa pengaruh globalisasi seperti ini, terutama dalam hal sopan santun, perilaku, akhlak memang luar biasa. Tapi kita tetap tidak mau berhenti, tidak mau putus asa, tidak mau kendor, tetap kita keinginan menyampaikan anak-anak supaya bisa anak-anak mengikuti globalisasi ini, tapi tetap dalam koridor bingkai Islam. Ini kita sebagai murabi ya istilahnya, sebagai orang yang merawat terus seperti itu yang kita lakukan. Tentu ya lebih susah lagi, seharusnya sebagai seorang pengasuh, sebagai seorang ustadz, sebagai orang guru yang di lingkungan lembaga pendidikan, kita tidak hanya segi zahir yang kita sampaikan ke anak-anak, tapi juga segi batin. Batin itu apa contohnya ya? Sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, itu seharusnya kita nempel kepada Allah untuk minta, untuk berdoa agar anak-anak kita diselamatkan dari pengaruh globalisasi yang luar biasa ini. Itu yang kami lakukan seperti itu. Ya mudah-mudahan walaupun sekarang belum, mungkin minggu depan belum, mungkin bulan depan. Seperti nyanyian yang ada. Itu kalau saya sih seperti itu. Makanya kita enjoy aja menjalani ini supaya anak-anak ini tetap tahu. Makanya kalau ada momen-momen di luar negeri yang sifatnya seperti ini, kasus-kasus di luar negeri yang contoh melecehkan Al-Quran, contoh genosida dan lain sebagainya, itu kan kita sampaikan ke anak-anak supaya anak-anak ada giroh, ada semangat untuk nanti kalau pulang sebagai orang yang bisa merubah situasi yang itu menjadi lebih baik. Kalau itu berat memang tantangannya. Okay. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang lain? Sudah. Untuk yang terakhir, pesan apa yang ingin jenengan sampaikan kepada santri agar tetap teguh menjalani nilai agama meskipun hidup di era modern? Iya, tentu
saya itu kalau setiap Jumat mesti memberikan apa ya istilahnya bekal-bekal ke anak-anak, trik-trik ke anak-anak, cara beragama yang rasional, cara beragama yang kita tahu skala prioritas apa dalam beragama. Kadang-kadang orang itu kan yang pokok tidak dijalani, tapi yang cabang-cabang dijalani. Kan gitu kadang-kadang. Makanya saya bekali anak-anak dengan pokok-pokoknya apa? Ya di dalam Islam itu yang pokok kan ya ada 5 itu aja kan sebetulnya ya. Ini Islam itu ya iman, macam-macam sholat, zakat. Itu yang kita tanamkan ke anak-anak untuk membekali anak-anak. Lalu ya kita sering kalau kita belajar tentang kitab-kitab tentu kan di situ ada pelajaran-pelajaran masalah apa kejujuran, masalah amanah, masalah kebenaran, masalah sampaikan supaya anak-anak di era yang seperti ini umpama jadi orang sukses tidak melupakan kepada orang tuanya. Jadi orang sukses tidak berani atau menghina kepada orang tuanya. Jadi orang sukses tidak melupakan kepada jati diri yang sebenarnya sebagai orang muslim, yaitu menjalankan yang rukun-rukun yang harus dijalankan. Kalau saya sih seperti itu dan insya Allah ini terus saya ulang anak-anak saya kasih tahu bahwa jamaah itu begini, anak-anak saya kasih tahu bahwa kalau makan kamu sambil duduk, kalau minum terus kita lakukan ya semampu kita tentu. Mungkin ditambah dengan guru-guru yang lain atau ustadz yang lain kekurangannya ada di pada saya kan seperti itu. Jadi kita tetap berharap anak-anak untuk bisa hidup di zaman global tapi tetap memegang teguh agama yang kuat. Insya Allah seperti itu ya saya. Oke, sudah. Masya Allah sekali ya hari ini. Saya jawab sekali. Terima kasih Ning sudah menyempatkan saya buat membuat tugas video ini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Jadi tetap semangat kuliah. Jangan melihat ilmunya apa. Ilmu semuanya milik Allah. Bu matematika, bu ekonomi, bu semua milik Allah. Nanti pasti akan tahu manfaatnya. Jangan diremehkan ilmu itu. Pasti nanti ada manfaat. Itu pesan saya. Nanti kalau bisa-bisa sudah di DPR yang Amin. Islami, jadi politikus yang Islami, jadi apa istilahnya mau jadi kepolisian, jadi polisi sing Islami. Itu harapan. Kan ada alumni yang jadi TNI kan ada, di DPR ada. Jadi semua kalau basicnya dari pesantren insya Allah sak nakal-nakal itu ilang karo pangeran. Masya Allah. Itu harapan. Mudah-mudahan enggak ada nakalnya. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah masuknya budaya luar melalui media sosial. Banyak santri harus belajar memilah informasi agar tidak terbawa arus negatif globalisasi saat ini. Untuk menjawab tantangan ini, siapakah narasumber pada liputan hari ini? Untuk mengetahui dan mencari informasi bagaimana pesantren menerapkan sistem pembelajaran terpadu, menggabungkan kurikulum agama dan pengetahuan umum serta teknologi. Oke, baik, di sini sudah ada narasumber kita, Mbak-mbak santri dari Darul Hikmah Mojokerto. Siapa Mbak? Perkenalkan namanya. Nama saya Laila Rifatul Maulida, biasa dipanggil Laila. Oke, langsung saja pertanyaannya ya. Apakah penggunaan teknologi di pesantren membantu dalam proses pembelajaran? Iya, perkembangan teknologi terhadap pesantren sangat membantu kita untuk mengenalkan terhadap masyarakat tentang adab terhadap guru ataupun adab terhadap orang yang lebih tua dan juga mengajarkan kepada orang awam tentang pembelajaran ilmu agama yang lebih mendalam. Oke, segitu saja. Oke, terima kasih banyak Mbak atas waktunya untuk hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali sudah memilih pondok pesantren kami untuk mengenal lebih lanjut. Nilai religius yang dijaga pesantren sejatinya sejalan dengan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pesantren menerapkan toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab nilai-nilai yang menjaga dasar moral bangsa Indonesia. Dari pesantren, kita belajar bahwa kemajuan tidak harus menghapus tradisi. Di tengah modernisasi, nilai religius dan moralitas tetap menjadi kompas yang menuntun arah bangsa. Dari pesantren, untuk Indonesia yang beradab, beriman, dan berkemajuan. Saya Meta Agredi, melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Suko, Mojokerto. Terima kasih.